Satu-satunya ibadah yang diterima oleh Nabi SAW sebagai perintah dari Allah yang diterima di langit hanya sholat. Semuanya diterima di bumi. Puasa, jihad, bakti sama orang tua, haji, pokoknya semuanya. Selain sholat, itu Jibril datang alaihissalam ke bumi lalu menyampaikan kepada Nabi SAW. Khusus sholat, ini beda. Satu-satunya ibadah. Nabi SAW diharuskan untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Perjalanan dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Yang kita sudah tahu dalam surah Isra, surah nomor 17 dalam Al-Quran. Bicara di ayat pertamanya tentang masalah perjalanan mulia itu. Kemudian Nabi SAW dalam perjalanan tersebut diperlihatkan berbagai macam siksa kubur, diperlihatkan tentang masalah surga dan neraka. Kemudian beliau dipertemukan dengan ruh para nabi-nabi di Masjid Aqsa dan sempat mengimami mereka sholat dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Mi'raj ke langit, bertemu dengan nabi-nabi lagi di langit pertama sampai langit ketujuh. Dan sampai akhirnya tiba di Sidratil Muntaha, kemudian menerima perintah sholat. Awalnya sholat itu diperintahkan 50 waktu. Ya, ini kita bisa bayangkan ibu-ibu sekalian, kalau 50 waktu artinya kurang lebih per 10 menit azan. Ya, atau bahkan kurang dari itu. Oleh karena itu waktu Nabi SAW naik dan menerima perintah 50 sholat ini, di langit ketujuh itu ketemu dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim tidak bicara apa-apa setelah menerima perintah sholat. Kalau kita bicara hadis tentang Isra Mi'raj ini panjang sekali. Karena ada pembicaraan antara Nabi SAW dengan Nabi-Nabi di 7 lapis langit tersebut. Tetapi yang kita fokus adalah langit ke-6-nya. Di langit ke-6 pada saat selesai menerima perintah sholat 50, itu bertemu dengan Musa AS. Nabi Musa AS ini Nabi yang paling banyak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Ya, dan kisahnya sangat rinci. Dari dia lahir sampai disusuin, sampai kemudian dilibatkan ibunya, kakaknya perempuan, terus dibesarkan di istana Fir'aun, dan sekian panjang cerita. Nanti insya Allah kalau ibu-ibu berminat bisa mengikuti tablik akbar kami di Blok M setiap Sabtu. Dia selang-seling dengan serial sahabat di Sabtu kedua, itu tentang kisah-kisah Nabi-Nabi. Dan insya Allah nanti di bulan Desember kita akan masuk di kisah Nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam, bisa hadir di sana, ngajak kerabat teman-temannya untuk hadir dalam majelis ilmu. Antara duhur dan asar kita akan bahas kisah Nabi dan manusia pertama, Adam alaihissalam, dan terus berlanjut kisah-kisah Nabi tersebut. Ringkas ceritanya adalah pada saat Nabi SAW turun dari Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat dan akhirnya lewati langit ke-6. Tentu sebelum turun, waktu pertama naik, sempat terjadi diskusi dan bicara dengan nabi-nabi, di antaranya sama Nabi Musa. Tapi ini kita cerita langsung ringkaskan pada saat sudah menerima 50 waktu sholat itu. Nabi Musa AS lalu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang Tuhan memerintahkan hai Muhammad? Kata Nabi SAW, 50 waktu sholat. Maka kata Nabi Musa AS, umatmu tidak akan mampu melakukannya. Maka mintalah keringanan. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik lalu minta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah meringankan 5 waktu sholat. Artinya masih tersisa 45 waktu sholat. Lalu ketemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam, lewat langit ke-7 ketemu Ibrahim. Ibrahim tidak ngomong apa-apa. Langit ke-6 Nabi Musa tahan lagi sebelum turun ke bumi. Apa yang Tuhan mau berikan? Berapa jumlah sholatnya? Kata Nabi Muhammad SAW 45. Kata Nabi Musa masih berat buat umat, minta keringanan. Terus saja Nabi Musa AS menahan Nabi SAW, setelah setiap kembali kepada Allah diringankan 5 waktu sholat dari 50 jadi 45, 45 jadi 40, 40 jadi 35, jadi 30, jadi 25, jadi 20, terus begitu sampai sisa 5 saja. Dan ini semua jasa Nabi Musa AS. Karena beliau yang selalu mengatakan masih berat hai Muhammad, minta keringanan. Sedangkan sudah sisa 5 saja, kayak sekarang, subuh sampai isya yang sudah kita ketahui, waktu Nabi Musa bertemu lagi dengan Nabi Muhammad, maka ditanya, sisa berapa? Kata Nabi Muhammad SAW, 5 waktu sholat. Nabi Musa masih mengatakan, masih berat buat umatmu. Minta keringanan lagi. Maka kata Nabi Muhammad SAW dalam perkataan yang masyhur, saya sudah malu dengan Tuhanku. Ya, akhirnya Allah pun berfirman pada saat itu kepada Nabi Muhammad SAW, sungguhnya dia 5 waktu sholat, tapi mendapatkan nilai 50 waktu sholat. Karena semua amal saleh dalam Islam akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sebagaimana Allah berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu perbuatan amal saleh, maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Semua, apapun yang ibu-ibu lakukan,
Dari kebaikan-kebaikan maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat ya nilainya. Makanya